Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ganjil ingin mempresentasikan materi tentang gelombang bunyi. Materi pertama tentang karakteristik gelombang bunyi yang akan dibacakan oleh Anggi Nursetyani. Karakteristik gelombang bunyi. Berikut ini yang merupakan karakteristik gelombang bunyi, yaitu yang pertama, bunyi merupakan gelombang longitudinal. Yang kedua, hanya merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Dengan kata lain, tidak dapat merambat pada ruang hampa. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Bunyi akan lebih cepat merambat pada medium yang memiliki kerapatan tinggi, yaitu medium padat. Bunyi dapat memantul kalau gelombangnya mengenai suatu benda. Contoh, di bawah ini merupakan hal-hal yang dapat merambatkan gelombang bunyi, kecuali A. Padat, B. Ruang hampa, C. Cair, D. Gas. Jawabannya B, karena bunyi hanya merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Yang kedua, cepat rambat laju bunyi yang akan dibacakan oleh Asti Ramadhani. Cepat rambat bunyi adalah sebagai hasil bagi antara jarak sumber bunyi ke pendengar dan selang waktu yang dibutuhkan bunyi untuk merambat sampai ke pendengar. Cepat rambat bunyi tidak bergantung pada tekanan udara. Jadi, jika terjadi perubahan tekanan udara, cepat rambat bunyi tidak berubah. Cepat rambat bunyi bergantung pada suhu. Semakin tinggi suhu udara, semakin besar cepat rambatan. Berikut adalah rumus-rumus cepat rambat bunyi. Berikut ini adalah contohnya. Waktu yang dibutuhkan cahaya dari sumbernya kilat ke pengamat sama dengan jarak per laju. Karena laju cahaya sangat besar, maka TL dianggap 0. Sehingga waktu yang dibutuhkan bunyi dari sumber kilat ke pengamat T sama dengan 10 second. Cara penyelesaiannya adalah kita pakai rumus E sama dengan V dikali T, E sama dengan 340 dikali 5. Hasilnya adalah 1700. Jadi, jarak sumber kilat ke pengamat ialah 1700 meter. Materi ketiga tentang asas Doppler yang akan dibacakan oleh Agna Akila. Efek Doppler ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Austria yang bernama Christian Johann Doppler. Efek Doppler menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Rumus asas Doppler adalah sebagai berikut. Contoh dari asas Doppler adalah sebagai berikut. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 72 km per jam mendekati stasiun sambil membunyikan fluid yang berfrekuensi 940 Hz. Kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per second. Bunyi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun berfrekuensi diketahui kecepatan sumber bunyi 72 km per jam atau 20 meter per second. Sumber bunyi mendekati pendengar. Minus. Kecepatan pendengar bergerak yaitu 0 meter per second karena pendengar diam. Frekuensi yang dipancarkan adalah 940 Hz. Kecepatan bunyi di udara yaitu 340 meter per second. Ditanya frekuensi yang didengar oleh pendengar. Jawab, Fp sama dengan V per V dikurang Vs kali Fs sama dengan 340 dibagi 340 dikurang 20 dikali 940 sama dengan 340 dibagi 320 dikali 940. Jadi jawabannya adalah 998,75 Hz. Materi selanjutnya adalah fenomena dawai dan pipa organa yang akan dibacakan oleh Krisna Ardianto. Fenomena dawai atau senar, tentunya kalian pernah melihat seseorang memainkan gitar. Pada senar atau dawai dari sebuah gitar, apabila ujungnya terikat lalu dipetik, akan membentuk suatu gelombang stasioner. Getaran ini akan menghasilkan bunyi dengan nada tertentu tergantung pada jumlah gelombang yang terbentuk pada dawai tersebut. Selanjutnya, pipa organa. Pipa organa adalah alat yang menggunakan kolom udara sebagai sumber bunyi. Frekuensi alami pipa organa bergantung pada panjang pipa dan keadaan ujung pipa organa. Pipa organa ini ada dua jenis, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Dua jenis pipa ini memiliki pola gelombang yang berbeda, yaitu pipa organa terbuka adalah pipa organa dengan ujung terbuka berhubungan dengan udara luar. Pipa organa tertutup adalah bila ujung pipa organa tertutup, maka pipa organa ini disebut pipa organa tertutup. Contoh, sebuah pipa
yang panjangnya 68 cm. Tentukan 3 frekuensi harmonik. Pertama, jika pipa terbuka pada kedua ujungnya dan cepat rambat bunyi di udara 340 meter. Diketahui panjang pipa LP 68 cm sama dengan 68 dikali 10 dikurang 2M sama dengan 340 meter per second. Ditanya frekuensi harmonik pertama F1, F2, dan F3. Jawab, F1 sama dengan V2L sama dengan 342 dalam kurung 68 dikali 10 dikurang 2 tutup kurung sama dengan 250 Hz. Jawab, F1 sama dengan V2L sama dengan 342 dalam kurung 68 dikali 10 dikurang 2 tutup kurung sama dengan 250 Hz. Karena semua harmonik muncul pada pipa organa terbuka, maka dua harmonik berikutnya adalah F2 sama dengan 2, F1 sama dengan 2 dikali 250 sama dengan 500 Hz. F3 sama dengan 3, F1 sama dengan 3 dikali 250 sama dengan 750 Hz. Materi selanjutnya adalah intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi yang akan dibacakan oleh Nia Astuti. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah daya rata-rata bunyi yang dipancarkan oleh sumber bunyi, persatuan luas yang datang tegak lurus arah perambatan. Besar intensitas bunyi sangat tergantung dari daya sumber bunyi dan radius atau jarak dari sumber. Taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi bisa diartikan dengan tingkat kebisingan suatu bunyi pada pendengaran manusia. Bunyi yang mempunyai taraf intensitas yang tinggi akan memekakan telinga kita seperti bunyi ledakan bom atau pesawat terbang. Berikut adalah rumus persamaan dan perbandingan intensitas. Contoh intensitas bunyi. Sebuah speaker aktif dengan daya 20 watt mampu memancarkan bunyi secara berkesinambungan. Jika seseorang berada pada jarak 2 meter dari speaker tersebut, maka intensitas bunyi yang diterima oleh orang tersebut adalah. Diketahui daya sumber P adalah 20 watt dan radiusnya adalah 2 meter. Maka I sama dengan P per 4V R kuadrat 2. I sama dengan 20 per 4 dikali 3,14 dikali 2 pangkat 2. I sama dengan 20 per 50,24. Jadi I sama dengan 0,39 watt per meter persegi. Contoh taraf intensitas bunyi. Sumber bunyi mempunyai intensitas bunyi sebesar 10 akar pangkat min 8 watt per meter persegi. Jika intensitas ambang pendengaran I0 sama dengan 10 akar pangkat min 12 watt per meter persegi, maka besar taraf intensitas bunyi tersebut adalah. Diketahui I sama dengan 10 akar pangkat min 8 watt per meter persegi dan I0 sama dengan 10 akar pangkat min 12 watt per meter persegi. TI sama dengan 10 log I per I0. TI sama dengan 10 log 10 akar pangkat min 8 per 10 akar pangkat min 12. TI sama dengan 10 log 10 akar pangkat 4. Jadi TI sama dengan 40 desibel. Selanjutnya adalah pemanfaatan gelombang bunyi dalam teknologi, yaitu ada 3. Pertama, bidang kedokteran, kedua, bidang pertanian, dan yang terakhir, bidang industri. Pertama, bidang kedokteran. Dalam dunia kedokteran, gelombang ultrasonik digunakan dalam diagnosa dan pengobatan. Diagnosa dengan menggunakan gelombang ultrasonik berupa USG atau ultrasonografi dapat digunakan untuk mengetahui janin di dalam kandungan. Selanjutnya bidang pertanian. Ultrasonik berenergi rendah digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian. Misalnya penyinaran biji atau benih dengan menggunakan ultrasonik dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dari biasanya. Tanaman kentang yang dirawat dengan radiasi ultrasonik dapat meningkatkan produksi panennya. Selanjutnya bidang industri. Dengan menggunakan bor-bor ultrasonik dapat dibuat berbagai bentuk atau ukuran lubang pada gelas dan baja. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengetahui cacat yang terjadi pada benda-benda hasil produksi.
Begitulah penjelasan dari kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.